Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Baik? Bagi yang di Zoom juga baik? Amin, puji Tuhan. Saudara, sebelum mulai ibadah, saya mau sharing firman Tuhan sangat indah hari ini. Itu terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikian firman Tuhan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara tahu artinya kelimpahan? Kelimpahan itu bukan harta melimpah loh ya. Bukan karena kaya raya itu melimpah, bukan. Tuhan Yesus datang memberi kita hidup yang berkelimpahan supaya fokus kita pada Tuhan. Jadi kuncinya kita fokus sama Tuhan itu saudara. Biarpun masalah kita segunung, sukacita kita 2 gunung. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Baik yang di Zoom kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali lagi Bapa karena Engkau sungguh baik pada kami, menyertai kami sepanjang minggu ini hingga hari ini. Tuhan, kami berkumpul bersama kembali dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, semua puji-pujian kami bawakan, semua firman yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami dan akan mengubahkan hidup kami makin bersinar, makin bercahaya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih setiamu dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga setiap orang mendengar ibadah hari ini, baik yang di Zoom maupun yang dalam ibadah, akan mendapat berkat yang baru daripadamu dan mereka akan merasakan sukacitamu, akan mengalami pertemuan dengan Engkau dengan pribadi, dari pribadi dengan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa, tapi kalau masih muda malu ya, nemenin saya berdiri untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah perisai kita. Sekalipun ada badai, tapi Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
Haleluya. Maaf ya, itu yang ketiga supaya kita olahraga. Ini yang kedua kita penyembahan aja dulu. Ku kan tetap setiaan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Yes. Puji Haleluya. Thank you, Jesus. Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Musik. Amin. Thank you, Jesus. You are wonderful, Lord. We praise your name. Oh, Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Sekarang waktunya kita exercise. Suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang bisa joget dangdut, joget sama aku ya. Yang di Zoom juga boleh joget, oke? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Suka-sukamu Tuhan. Semangat. Yeay. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Shalom kepada kita semua, dimanapun Anda berada saat ini. Segala puji syukur bagi Tuhan. Nah, tanpa membuang masa, saya ingin mengungsikan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Bunyi firman Tuhan demikian. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar, orang banyak lewat dan bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Satu jalan cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan seorang buta. Dan menurut cerita ini adalah Yesus hampir tiba dekat Yeriko. Berarti Yesus belum betul-betul sampai di Yeriko. Dia hampir tiba. Dan waktu dia mau datang ke tempat itu, ada seorang buta duduk di tepi atau di pinggir jalan sambil mengemis. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat semua pada hari ini, yaitu buka mata hatiku. Katakan bersama, buka mata hatiku. Nah, menurut firman Tuhan ini, orang buta ini mengalami tentangan ataupun cabaran untuk bertemu dengan Yesus. Nah, penghalang yang pertama adalah dia tidak dapat melihat. Ya, dalam cerita ini bahwa dia orang buta. Pasti orang buta tidak dapat melihat. Tetapi dia boleh mendengar. Orang buta ini masih boleh mendengar menggunakan telinganya. Dan hatinya timbul ingin rasa tahu apa yang terjadi karena banyak orang melewati di mana tempat ia duduk mengemis. Ya, seringkali kita perlu mata hati kita ini terbuka. Tapi seringkali ada yang menghalang. Seperti orang buta ini. Dia menggunakan mata hatinya untuk melihat melalui apa yang pernah dia dengar sebelum ini. Saya yakin dan percaya bahwa orang ini pernah mendengar tentang Yesus.
Kenapa? Karena setelah dia mendengar siapa yang melewati tempat itu, yang dikatakan Yesus orang Nazaret lewat. Tanpa berpikir panjang, orang buta ini terus berseru. Kata berseru ini adalah berteriak. Memanggil nama Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi yang menjadi penghalangnya adalah orang yang melalui di depan itu menegur dia supaya ia diam. Mereka mau dia tutup mulut, diam. Namun semakin keras orang buta ini berteriak atau berseru kepada Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara yang saya kasihi, apakah penghalang sehingga mata hati kita tidak dapat melihat? Kadang-kadang di sekeliling kita ini, kita akan mendengar kata-kata orang yang penuh dengan negatif, yang menghalang untuk kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Kata-kata orang di sekeliling kita itu maupun yang paling depan, yang tidak dapat memberi dorongan, yang tidak dapat memberi kita semangat sehingga kita mendengar itu menjadi negatif dan boleh saja mematikan iman kita. Nah, apalagi yang menjadi penghalang, mata hati kita masih buta. Seperti orang buta ini, dia tidak dapat melihat. Tapi kita perlu mata hati untuk membuka mata kita supaya kita dapat melihat. Mata hati yang buta seringkali dikatakan tai disangka coklat, artinya apa yang salah dianggap benar. Dan penghalang yang ketiga adalah merasa jarak dengan Tuhan itu terlalu jauh dan merasa terlalu sukar untuk digapai, untuk dicapai, karena ada yang menghalang mata rohani kita maupun mata hati kita ini. Walaupun ada yang dapat melihat, tetapi ada yang membutakan, yaitu mata hati ini tidak dapat melihat. Nah, apa tindak balas orang buta ini? Yang pertama adalah berseru. Semakin kita berseru kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Amin. Tuhan mendengar, namanya dipanggil. Ada orang yang memanggil namanya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari hari ini bertindak seperti orang buta ini, agar mata hati kita terbuka melihat kebenaran. Jangan peduli apa kata orang. Biarlah pribadimu dengan Tuhan. Amin. Engkau dengan Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Jangan peduli
kata-kata orang di sekeliling kita atau orang yang paling dekat dengan kita. Nah, tindakan kita yang kedua adalah datang padanya lebih dekat dengan Tuhan, yaitu berteriak, berseru kepada Tuhan. Orang buta ini berteriak atau berseru nama Tuhan sebanyak 2 kali. Mari kita serukan, Yesus, Yesus, kasihanilah aku. Yesus, 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 Tuhan yang aku sembah. Biar sampai Yesus mendengar seruan kita. Nah, datang kepadanya. Tuhan mau kita mendekat, lebih dekat kepadanya. Dekatlah kepadanya. Bagi tahu apa masalahmu kepada Tuhan. Dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa saudara. Melalui doa saudara datang kepada Tuhan. Mendekat lebih dekat kepadanya. Ya, seringkali kita berkata bahwa kita mau mencari kehendak Tuhan. Tapi orang buta ini Tuhan mau mengetahui apa kehendak orang ini. Kita tahu Tuhan itu maha tahu, tapi Tuhan mau mendengar dari mulut kita sendiri apa yang kita kehendaki agar Tuhan perbuat. Kita selalu mendengar cari kehendak Tuhan, tapi Tuhan juga mau tahu apa kehendak kita agar Tuhan dapat menolong kita. Tapi banyak orang tidak mau mencari Tuhan, tidak mau datang berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita lebih dekat dan berseru, berteriak, memanggil nama Yesus, memohon belas kasihan. Ya saudara, kunci agar mata hati kita ini dapat melihat dengan lebih jelas yaitu iman. Tuhan tahu orang yang mencari Dia pasti orang yang mau beriman kepada Tuhan. Sekali lagi saudara yang saya kasih, dasar iman itu penting. Jika kita beriman dan percaya Tuhan akan menolong kita, maka hal itu akan terjadi. Seperti orang buta ini. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, karena iman ini telah menyelamatkan orang buta ini, sehingga mujizat terjadi dan dia dapat melihat. Seketika itu juga, ini dikatakan mujizat yang luar biasa. Seketika itu, orang buta ini dapat terus melihat
Nah, kunci yang kedua adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita tidak akan melihat mujizat di dalam hidup kita. Mujizat bukan saja dari segi kesembuhan, saudara. Mujizat ini boleh saja terjadi dalam kehidupan kita, seperti tiba-tiba mujizat ini kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tapi kita mengalami kebangunan rohani. Kita rindu baca firman Tuhan, kita rindu berdoa. Saya mau bersaksi tentang jemaat atau keadaan kami di Senai. Beberapa bulan yang lepas ataupun disebabkan oleh COVID, banyak jemaat tidak berani untuk datang beribadah ke gereja karena mereka berhati-hati. Namun Roh Kudus meletakkan di dalam hati saya agar mencari wajah Tuhan. Dan saya membawa para pemimpin jemaat Tuhan datang beribadah dan berdoa setiap pagi hari Minggu jam 7 pagi. Hanya datang untuk berdoa, hanya datang berseru mencari Tuhan. Tahukah saudara, pada waktu itu jemaat hanya datang 10, kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang tidak sampai 10 orang. Tapi kami datang 2 minggu sekali, kami datang berdoa. Datang pemimpin-pemimpin, datang berdoa tiap pagi, datang ke gereja untuk berdoa saja. Tidak ada acara lain. Kami hanya datang berdoa, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Selama 2 bulan, 3 bulan, kami melihat tidak ada apa-apa perubahan. Tapi apa yang terjadi selepas 3 bulan, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mendengar doa kami. Sehingga jemaat bertambah dari 10, 15 orang. Dari 15 orang sampai 20 orang. Sehingga hari ini tidak ada ruang lagi tempat untuk beribadah. Jemaat Tuhan semakin bertambah. Dan kami mulai buka ibadah remaja, anak-anak muda setiap malam hari Kamis. Mula-mula hanya 5 orang. Kadang-kadang tidak sampai 3 orang. Tapi kami datang berdoa dan berdoa mencari wajah Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi sekarang, anak-anak muda itu semakin bertambah dan ibu bapak datang mengikuti ibadah bersama-sama dengan anak-anak ini. Tahukah saudara, kami tahu ini bukan karena kami, tapi karena Tuhan mendengar. Inilah mujizat yang terjadi selepas kami mencari wajah Tuhan. Kami berseru, Tuhan membuka mata hati kami untuk lebih dekat, untuk mencari
Tuhan, dan Tuhan mendengar apa yang kami rindu, dan Tuhan mendengar apa yang kehendak kerinduan kami untuk membawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita katakan kami tidak menginjil, banyak jiwa, tapi mereka tidak mau datang. Tapi kami berserah kepada Tuhan dan berseru, mohon belas kasihan, mohon belas kasihan, mohon belas kasihan dari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan mujizat itu terjadi. Sekarang jiwa semakin bertambah setiap minggu, sehingga tidak ada tempat untuk ruang ibadah. Nah, saudara yang saya kasihi, sebesar atau sejauh atau sedalam manapun persoalan dalam hidup kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan, minta buka mata hati kita agar kehendak Tuhan itu terjadi lewat kerinduan kita. Agar mata hati kita dapat melihat mujizat dan kebenaran Tuhan terjadi. Ya saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, akhir sekali saya mendorong jemaat Tuhan, apabila Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, lihatlah sungguh-sungguh hidupmu bahwa tidak ada orang lain maupun bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena Tuhanlah yang menolongmu. Seperti orang buta ini, setelah seketika dia melihat, dia mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Dan biarlah hidupmu memuliakan Tuhan. Dan juga menjadi berkat agar orang-orang di sekelilingmu yang belum mengenal Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Amin. Ya saudara yang saya kasihi, agar hidupmu memuliakan nama Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara, mungkin kita berseru belum didengar oleh Tuhan, tapi jangan putus asa. Saya berdoa, mari saudara, firman Tuhan sudah selesai, dan saya mau berdoa agar mata hati saudara terbuka melihat mujizat Tuhan, melihat perjumpaan Tuhan secara pribadi. Beritahu apa yang kau mau Tuhan lakukan dalam hidupmu, maupun apa yang Tuhan mau di dalam gerejamu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, aku berdoa saat ini, Engkau yang berkuasa, dan saya berseru, mohon belas kasihan kepada sidang jemaat Tuhan yang mau melihat mujizat, yang saat ini mau melihat kesembuhan. Buka mata rohani mereka bahwa Tuhan, Engkau penyembuh. Engkau itu mujizat. Engkau ada di dalam segala sesuatu keadaan. Oh, haleluya Jesus. Bangkitkan iman mereka yang lemah. Beri kekuatan mereka
yang tidak berdaya. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, mata rohani, mata hati mereka terbuka, melihat kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ya saudara yang saya kasihi, sampai kita berjumpa lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.